Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah online kita bersama saya Dina Spitasari untuk mata kuliah kimia organik, yaitu sifat fisika kimia senyawa alkana. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang senyawa hidrokarbon, demikian juga tata nama senyawa hidrokarbon. Maka pada pertemuan kali ini saya akan lanjutkan dengan sifat fisika kimia senyawa hidrokarbon, yaitu yang pertama adalah sifat fisika kimia dari senyawa alkana. Oke, alkana mempunyai rumus umum CnH2n+2. Alkana sendiri merupakan hidrokarbon jenuh, di mana atom-atom karbon dalam suatu molekul diatur dalam suatu rantai pada alkana atau dalam suatu cincin pada sikloalkana. Alkana dicirikan dengan adanya atom-atom karbon tetrahedral dengan hibridisasi sp3, di mana gugus yang dihasilkan jika suatu atom H dihilangkan dari alkana. Misalnya kita ambil contoh pada metana CH4, jika satu atom hidrogen dihilangkan dari metana, maka akan dibentuklah suatu senyawa alkil yaitu CH3 atau metil. Nah, karena tata nama alkana sudah selesai dibahas, maka saya langsung saja skip slide-nya untuk membahas sifat fisika dan sifat kimia dari alkana. Nah, alkana sendiri itu merupakan suatu isomer konstitusional atau isomer posisi, di mana senyawa-senyawa mempunyai rumus molekul yang sama tetapi berbeda dalam letak atom-atomnya. Contohnya pada normal butana dan isobutana atau 2-metilpropana. Nah, kedua senyawa alkana tersebut masing-masing memiliki rumus molekul yang sama yaitu C4H10, tetapi mempunyai letak atom yang berbeda atau posisi yang berbeda dari atom-atomnya. Nah, itulah dinamakan sebagai isomer posisi atau isomer konstitusional. Nah, kalau kita bicara tentang isomer, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang isomer dari senyawa-senyawa hidrokarbon ya. Nah, selain nanti posisinya yang berbeda juga nanti akan berpengaruh terhadap sifat fisika kimia lainnya. Contohnya misalnya titik didih, titik leleh, volatilitas, viskositas, dan kerapatan dari senyawa alkana. Nah, alkana sendiri dikatakan mempunyai titik didih dan titik lebur yang rendah, tetapi mempunyai kelarutan yang tinggi pada pelarut-pelarut nonpolar seperti di klorometana. Maka dapat dikatakan bahwa alkana merupakan senyawa nonpolar dengan polaritas yang rendah. Oke, pada tabel kita lihat di situ kita lihat nama dari alkana sendiri, kemudian rumus dari alkana, MR atau BM-nya ya, semakin ke bawah itu semakin tinggi. Kemudian titik didih dan titik leleh, di mana semakin tingginya MR akan menyebabkan penurunan titik didih dan titik lebur. Nah, mungkin akan lebih jelasnya akan saya jelaskan pada slide selanjutnya, yang dimana di situ saya akan resume beberapa sifat fisika dari alkana. Titik didih alkana meningkat secara nyata dengan meningkatnya BM. Alkana dari metana sampai butana merupakan gas pada suhu kamar. Nanti juga pada slide berikutnya kita akan bagi-bagi mana senyawa alkana yang berwujud gas, cair maupun padat. Nah, oke. Pada suhu kamar atau pada suhu biasa C1 sampai C4 yaitu metana, etana, propana, dan butana berwujud gas. Sementara pada suhu kamar C5 sampai C7 yaitu pentana, heksana, dan heptana berwujud cair. Nah, pada C8 sampai C12 yaitu pada oktadekana ya, dan seterusnya wujudnya adalah padat. Nah, pada slide saya buat dalam bentuk tabel di mana saya bedakan berdasarkan warna. Berwarna kuning untuk wujud gas, kemudian yang diberikan warna hijau berwujud cair, dan yang diberikan warna jingga itu merupakan wujudnya adalah padat. Nah, itu kita bisa lihat wujud-wujud dari senyawa alkana. Tentunya perbedaan wujud ini juga akan berpengaruh pada sifat fisika, yaitu pada kerapatan. Nah, alkana
merupakan senyawa nonpolar. Pada slide sebelumnya kan kita sudah jelaskan bahwa polaritas dari alkana ini rendah. Demikian alkana larut dalam pelarut-larut nonpolar, maka dapat dikatakan bahwa alkana merupakan senyawa nonpolar. Nah, alkana sendiri terbentuk melalui ikatan kovalen dari dua atom dengan keelektronegatifan yang hampir sama atau perbedaan elektronegatifnya tidak besar. Nah, kita balik lagi pada ikatan kovalen. Ya, kita balik lagi pada ikatan kovalen. Ikatan kovalen sendiri terjadi akibat pemakaian bersama pasangan elektron oleh atom-atom yang berikatan. Nah, umumnya terjadi pada atom-atom unsur non-logam, di mana pasangan elektron yang tadi dipakai bersama disebut sebagai pasangan elektron ikatan atau biasa kita singkat dengan PeI. Nah, pada gambar sebenarnya itu bukan senyawa alkana, karena pada gambar di situ saya hanya ingin menunjukkan mana yang merupakan ikatan kovalen, mana yang merupakan ikatan kovalen koordinasi. Nah, pada alkana sendiri contohnya pada metana misalnya, ikatan kovalen terbentuk antara atom C dan atom H. Oke, antara atom C dan atom H. Atom C pada alkana memiliki nomor atom 6. Oke, dengan konfigurasi 1s1, 2s2, 2p2. Nah, karena memiliki 4 elektron pada kulit terluar, maka atom C dapat membentuk 4 buah ikatan kovalen dengan atom-atom yang lain. Oke, baik ikatan kovalen tunggal yaitu pada alkana yang dinamakan sebagai hidrokarbon jenuh, maupun ikatan kovalen rangkap 2 pada alkena atau ikatan kovalen rangkap 3 pada alkuna yang dinamakan sebagai hidrokarbon tak jenuh. Nah, inilah yang mempengaruhi polaritas dari senyawa alkana. Ya, dikatakan sebagai senyawa polar itu karena terbentuk dari ikatan kovalen dari dua atom dengan keelektronegatifan yang hampir sama. Nah, kalau kita lihat ya, ikatan kovalen nonpolar yang paling umum terbentuk adalah ikatan antara C maupun ikatan antara C dan H. Alkana dan sikloalkana yang tidak memiliki gugus fungsi seperti senyawa organik lain cenderung kurang reaktif. Karena sifatnya inilah, maka alkana sering disebut sebagai parafin yang berasal dari bahasa Latin parum afin yang artinya afinitasnya kecil sekali. Oke, kita resume dari sifat fisika alkana. Yang pertama adalah, nah, karena kita katakan tadi alkana merupakan senyawa nonpolar, dia larut pada larut pada pelarut nonpolar, maka dapat dikatakan bahwa alkana tidak larut dalam air karena polaritasnya yang kecil. Pelarut yang baik untuk alkana diantaranya adalah benzen, karbon tetraklorida, diklorometana, dan alkana lainnya. Nah, tadi kita bahas mengenai atom C yang dikandung oleh alkana. Tentu saja ini akan berpengaruh pada MR-nya. Oke? Semakin banyak atom C yang dikandungnya atau semakin besar nilai MR, maka apa yang terjadi? Yang pertama, titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. Nah, alkana yang tidak bercabang, titik didihnya lebih tinggi dibandingkan dengan alkana yang memiliki cabang. Dengan kata lain, dapat kita katakan percabangan dapat menurunkan titik didih maupun titik leleh. Nah, apa yang mempengaruhi titik didih dan titik leleh dari alkana? Ya, yang dikatakan bahwa semakin besar nilai MR, maka titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. Nah, ini dikarenakan gaya antar molekul dari alkana semakin kuat, sehingga semakin besar energi yang dibutuhkan untuk menghantarkan gaya tersebut. Itulah yang menyebabkan titik didih dan titik leleh alkana semakin tinggi dengan makin besarnya MR. Yang kedua yang kita bicarakan adalah viskositas alkana. Oke, viskositas alkana semakin meningkat dengan semakin besarnya MR. Nah, kita bahas lagi kan, dari C1 sampai C4 itu wujudnya adalah gas, C5 sampai C7 wujudnya cair, C8 sampai C12 bentuknya padat. Dimana dari gas padat ke cair viskositasnya semakin meningkat. Hal ini dikarenakan gaya antar molekul semakin kuat dan rantai karbon yang semakin panjang sehingga lebih mudah terbelit. Akibatnya molekul-molekul alkana semakin sulit untuk bergerak atau mengalir yang mengakibatkan viskositasnya semakin tinggi. Itu adalah penjelasannya. Yang ketiga dikatakan bahwa volatilitas alkana akan semakin berkurang.
Ini diakibatkan oleh gaya antar molekul yang semakin kuat, sehingga semakin sulit bagi molekul untuk memisah membentuk fase uap, sehingga volatilitasnya pun semakin berkurang. Semakin besar atom C, ya, semakin panjang rantai, semakin besar Mr, maka gaya antar molekul semakin kuat, semakin sulit molekul untuk memisah membentuk fase uap. Kemudian yang selanjutnya juga dikatakan bahwa kerapatan naik dengan naiknya Mr. Nah, ini dikarenakan gaya antar molekul yang kuat menyebabkan molekul-molekul menjadi semakin rapat, sehingga menyebabkan berpengaruh pada kerapatan dari senyawa alkana. Sekarang kita masuk pada sifat kimia alkana. Oke. Alkana memiliki dua jenis ikatan. Oke. Ada ikatan antara karbon dan karbon atau C dan C, dan ikatan karbon dengan hidrogen atau antara C dan H. Alkana sendiri memiliki ikatan yang bersifat nonpolar yang menyebabkan alkana dapat bereaksi dengan oksigen atau O2 atau reaksi-reaksi nonpolar lainnya seperti halogen misalnya. Kemudian alkana sendiri sulit bereaksi dengan reaksi polar atau reaksi ionik seperti asam kuat, basa kuat, dan oksidator seperti MnO4-. Nah, karena tadi kita katakan bahwa alkana memiliki bersifat nonpolar, kemudian dapat berikatan dengan senyawa-senyawa nonpolar, menyebabkan alkana dapat bereaksi dengan O2. Nah, pembakaran alkana inilah contohnya reaksi oksidasi alkana dengan O2. Nah, proses pembakaran alkana atau reaksi oksidasi alkana dengan O2 ini bersifat eksoterm atau bersifat eksotermik, dapat menghasilkan panas atau kalor. Oleh karena itu, alkana merupakan sumber bahan bakar yang paling banyak digunakan di dunia. Nah, alkana juga mengalami substitusi oleh halogen. Pada reaksi ini, satu atau lebih atom H pada alkana akan digantikan oleh halogen, di mana alkana bereaksi dengan halogen pada suhu tinggi dengan bantuan cahaya. Oke, dengan bantuan cahaya. Maka tadi kita katakan bahwa selain bereaksi dengan oksigen, alkana juga dapat bereaksi dengan reaksi nonpolar lainnya seperti halogen. Nah, reaksi yang terjadi adalah reaksi substitusi alkana. Nah, kalau kita bicara tentang struktur dan konformasi alkana, di awal kita katakan bahwa alkana mempunyai atom karbon yang terhibridisasi sp3, di mana metana CH4 merupakan molekul nonpolar memiliki 4 ikatan karbon dengan H atau dengan hidrogen, di mana semua ikatan atau 4 ikatan C dan H merupakan mempunyai panjang yang sama, di mana semua sudut ikatannya adalah sama, yaitu 109 derajat ya. Dimana kita lihat pada CH4 rumus yang dimanfaatkan, kemudian kita lihat pada struktur Lewisnya, kemudian kita lihat juga rumus perspektif dari metana. Dimana jika salah satu atom H pada metana diganti dengan atom atau gugus lain, maka diperolehlah turunan baru seperti alkil halida atau alkohol. Maka kita lihat ya, pada slide kita lihat di situ alkil dari metana yaitu CH3 gugus metil ya. Jika satu atom H pada alkana tadi atau pada metana digantikan dengan atom atau gugus lain, misalnya pada jika digantikan dengan alkil halida, makanya terbentuklah suatu klorometana atau metil klorida. Kalau dia digantikan oleh suatu alkohol, misalnya masuklah gugus hidroksi di situ, maka yang terbentuk adalah suatu metanol atau metil alkohol. Maka dikatakan bahwa akan diperoleh turunan baru seperti alkil halida pada klorometana atau metil klorida dan alkohol pada metanol atau metil alkohol. Nah, yang terakhir, jika kita bisa mengelompokkan atom karbon pada alkana, maka kita dapat mengelompokkan atom karbonnya menjadi karbon primer, karbon sekunder, dan karbon tersier. Pada gambar kita lihat yang berwarna, yang ada panah warna biru merupakan atom karbon primer, hijau tersier, kemudian yang panahnya berwarna merah merupakan atom karbon tersier. Oke, jadi primer, sekunder, tersier. Nah, apa itu atom karbon primer?
yaitu atom karbon yang terikat hanya pada satu karbon lainnya. Lihat, ada slide yang ditunjukkan dengan panah biru itu dimana atom C hanya mengikat satu atom karbon lainnya, dinamakan sebagai atom karbon primer. Pada panah hijau kita lihat dimana satu karbon mengikat dua atom C lainnya, dinamakan sebagai karbon sekunder. Dan C yang ditunjukkan pada panah berwarna merah yaitu atom C tersier, di mana atom C tersebut mengikat tiga atom C lainnya. Nah, mungkin sekian pertemuan kita untuk hari ini, pembahasan tentang sifat fisika dan kimia dari alkana. Nah, minggu depan kita akan masuk pada sifat fisika dan kimia dari alkena dan alkuna. Nah, kita balik lagi ke classroom untuk diskusi, ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.